Pada sesi kali ini, yaitu sesi kedua, luar biasa karena kami jauh-jauh dari Kota Makassar datang ke Moncongloe ya. Moncongloe di Dusun Panaikan. Moncongloe Dusun Panaikan hadir di sini tidak lain dan tidak bukan untuk kemudian melihat dengan jelas fakta-fakta yang terjadi di lapangan, persisnya di lokasi Bapak Dutrandes Budiman SPD SH dalam hal ini. Dan disinilah di kediaman beliau terjadi luar biasa intimidasi dan luar biasa penekanan yang terjadi sangat memilukan bagi Bapak Budiman dalam hal ini. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya? Walafiat. Iya. Nah, saya mau bertanya nih tentang kondisi yang menimpa Bapak Budiman dalam hal ini, yang dimana Bapak Budiman itu dianiaya ya? Ini ya. Tepatnya dianiaya. Ya. Dianiaya bukan satu orang, tapi dua orang ya. Dan beberapa kali teror. Dan beberapa kali teror. Iya. Teror ini tidak main-main ya, bukan hanya berbentuk fisik, tapi berbentuk psikologis juga. Iya, termasuk kekerasan verbal. Kekerasan verbal dalam hal ini ya. Semua elemennya terjadi. Ini terjadi 9 tahun semenjak saya menempati lokasi ini. Hingga sekarang belum ada penyelesaian secara tuntas. Di sesi yang pertama kan kita sudah jelaskan bahwa loh ada apa? Kenapa tidak kemudian sampai detik ini tidak ada penyelesaian? Nah, ini menjadi bagian pemikiran sama saya. Maka saya minta tadi kembali ketegasan dari APH. Karena setiap kejadian itu, apapun bentuk kejadiannya, sekecil apapun, tetap saya melapor. Sebagai warga negara Indonesia, saya harus patuh hukum. Sebagai warga negara yang baik dan benar, kita patuh hukum. Ya, dan melapor ke APH, baik Polres, baik pun khususnya Polsek. Tetapi dalam perjalanannya, prosesnya belum sesuai dengan harapan. Kendalanya, apakah ini ada oknum di belakang, atau memang mereka kurang objektif melihat buktinya sehingga tidak bisa menyelesaikan, menuntaskan sesuai dengan proses hukum yang diharapkan. Lagi dan lagi kita telah melapor di APH ya, aparat penegak hukum. Ya. Tapi kemudian saya melihat aparat penegak hukum dalam hal ini masih mengatakan ini masih dalam kondisi proses pendalaman, proses pendalaman. Kapan proses, kapan akhirnya? Nah dalam hal ini, sehingga saya berpikir bahwa ada aktor intelektual di balik kondisi ini, sehingga tidak begitu dekat ya. 9 tahun cukup begitu jauh. Iya, ada aktor intelektual yang mendalangi sehingga kondisi lahan ini ingin dikuasai. Bagaimana pendapat Pak Budi dalam hal ini? Indikasi itu bagi saya sebenarnya alam-alam, karena belum ada bukti ingin menguasai. Tetapi gangguan itu arahnya ke sana. Artinya kalau tidak senang tinggalkan sehingga bisa dikuasai secara tidak langsung. Setidaknya mengambil keuntungan, karena motivasinya saya juga menjadi pemikiran apa tidak masuk akal. Kalau menginginkan lahan, saya juga sudah pernah menawarkan, silakan beli sesuai dengan modal saya, berapa saya beli, hitung semua, bikin rumah dan segala macam, itulah kembalikan. Kita nggak memakai sistem pasaran. Itu udah pernah saya tawarkan. Tetapi saya sayangkan ada yang menawar mau membeli, tapi setengah dari biaya saya yang sudah keluar. Itu pun 2 kali bayar. Akhirnya dekat, tidak jadi jual beli. Artinya kalau penawaran itu kita ambil, kita rugi 2 kali dong. Lebih dari 2 kali. Lebih dari 2 kali. Saya pernah mengingat sebuah teori yang sangat klasik, namanya teori aksi, reaksi, solusi. Mungkin teori ini yang dia pakai lawan kita untuk kemudian paling tidak agar kita tidak tendang di wilayah ini. Aksinya seperti apa? Mungkin aksinya ya itu tadi, membuat ketidaknyamanan. Reaksi tentu dari kita datangnya. Nah, disinilah saya mengharapkan masyarakat yang lainnya bisa menilai dari fakta kejadian. Maka saya selalu mengatakan, diproseslah sesuai dengan fakta dan bukti yang terjadi dalam peristiwa. Apakah ini memakai teori yang 3 tadi, tanpa saya sadari, atau mereka sengaja, atau tanpa mereka sadari. Tetapi itu yang saya alami, teror selama 9 tahun, tidak berujung hingga sekarang. Buktinya, sertifikat 9 tahun saya uruskan sampai sekarang. Bahkan sampai pengadilan. Nah, di sini saya nggak habis pikir.
Tapi apapun ceritanya, laku saya yang berhak dan sudah saya beli, bukan saya merampok, bukan apa, saya beli secara prosesnya, peristiwa hukum, saya bertahan hak saya. Apa yang terjadi? Dan itu wajar. Saya anggap itu jihad yang paling hebat, memperjuangkan hak. Memperjuangkan harta, harkat, dan martabat, jihad fisabilillah. Ya. Iya, itu salah satunya ya. Ya. Nah, saya melihat di sini ada kemudian hal yang sengaja diundur. Ya. Hal yang sengaja diundur, orientasinya mudah-mudahan kita jumut. Ya. Kita jumut, kita bosan, kita sudah tidak betah lagi. Sehingga harapan yang diinginkan bisa tercapai. Bagaimana pendapat Bapak Budi? Ya. Mereka mengharapkan harapan mereka tercapai. Tapi saya selalu berharap harapan saya bisa tetap bertahan sesuai dengan hak saya. Sampai kapan saja. Karena nggak ada tempat lagi yang kudapat selain dari yang saya tempati. Tempat saya harus saya perjuangkan. Di mana saya bertempat, yang saya dapat dengan cara peras keringat saya, dari hasil keringat saya beli, saya pertahankan. Apa yang terjadi? Apapun yang terjadi. Ya. Nah, persoalannya ada di ulur oleh aparat. Dengan mereka mempunyai tujuan tertentu, bagi saya tidak berikut, saya akan bersabar. Tetapi inilah yang perlu saya sampaikan kepada kita dan masyarakat lainnya. Metode ini sangat mempengaruhi ekonomi saya karena nggak bisa saya konsen mengembangkan diri. Betul. Ini saja persoalannya. Jadi hal ini terjadi kepada masyarakat lain. Boleh saya katakan, kalau begini cara APH memproses suatu masalah sampai bertahun-tahun, berarti sama dengan mereka menciptakan kemiskinan di masyarakat. Boleh saya katakan dugaan mau menciptakan konflik baru. Konflik baru. Iya. Kalau mungkin netizen bertanya-tanya, kalau kemudian apa yang menimpa Bapak Budi itu menimpa keluarga kalian, teman kalian, kerabat kalian, yaitu hal yang diupayakan untuk kemudian tidak menerbitkan sertifikat yang sudah selama ini kita urus. Iya. Gara-gara apa? Gara-gara batas dalam hal ini yang sengaja mungkin diadakan. Bisa saja. Sengaja mungkin diadakan. Sebagai edukasi kepada para netizen, mungkin bisa kita sederhanakan. Bagaimana sih awal mula kondisi ini terjadi? Jadi awal mula ini terjadi, artinya awalnya ini saya anggap teror. Pertama ada konflik, ditutup jalan, akses jalan. Saya anggap mungkin ini dilema atau dinamika masyarakat. Saya layani, damai di polisi. Terus ada lagi gangguan yang lain. Saya lapor, kata polisi tidak cukup bukti. Ada yang lebih pak lagi, diajak untuk damai. Ini saran-saran saya terima dinamika awalnya. Saya lakukan. Tetapi belakangan ini setelah saya menyusul sertifikat saya, ketemukanlah itu bahwa ada masalah. Tidak bisa diterbitkan. Di lapangan juga selalu ada gangguan oleh orang yang tidak berbatasan dengan saya. Dalam warka tanah pun tidak ada namanya batas seperti itu. Tapi kok bermasalah dengan saya? Kok dia lebih tahu tanahnya orang? Artinya orang yang tidak ada hubungan hukum dalam hal ini memaksakan kondisi itu seolah dia punya pengetahuan, kan? Seolah-olah dia saksi kunci. Seolah dia tahu, padahal ditanya nomor sertifikatnya tetangga pun tidak tahu batas. Ini kan mengada-ngada namanya. Mengada-ngada, pasti mengada-ngada. Iya. Nah, yang saya sayangkan, saya dengan disaran-saran aparat kepolisian, Pak Budiman, kalau boleh hindari kontak fisik, saya ikuti. Tetapi mereka dibiarkan melakukan tindakan-tindakan kita yang dilarang agar tidak terjadi kontak fisik. Sedangkan orang yang di luar sana melakukan kontak fisik dengan kita. Teror, intimidasi, kekerasan verbal, bahkan kekerasan fisik. Itu bukan hanya omong kosong. Ada semua visumnya. Bahkan videonya ya. Bahkan video. Buktinya, ada beraninya orang ke rumah mengancam orang istri. Seperti video yang sudah saya berikan sama kita. Betul. Ya, saya akan tampilkan juga di pertemuan kita kali ini, sesi kedua, saya akan tampilkan video itu biar para netizen tahu gitu loh, bentuk intimidasi apa, baik itu verbal maupun fisik yang dilakukan dalam video tersebut. Saya akan tampilkan di akhir pembahasan kami. Nah, bisa dilanjut. Di situ yang harus pikir. Dan belakangan ini yang paling kencang. Bahkan sampai melemparin rumah. Apa salah rumah contohnya? Nah, ketika mereka APH mengatakan hindari kontak fisik,
ternyata mereka melakukan kekerasan dengan cara beramai-ramai, artinya keroyokan. Iya. Kenapa polisi nggak bisa bertindak? Iya, iya. Berarti seolah-olah memuluskan mereka ke saya. Kalau dipikir dari rumah Pak Budi ke kantor polisi ditempuh jalan kaki itu Ya jalan kaki, dekat sekali, 100 meter, dan semua dikenal. Pelaku ini semua dikenal. Yang pemilik lahan di sini pun dikenal semua. Jadi kalau dikatakan sangat naif, kalau dikatakan tidak dikenal orangnya, tidak bisa mengukur, sisa main. Saya tidak lari masalah. Iya. Temukan. Iya. Atau kita katakan kalau memang saya punya kekurangan atau punya data yang salah atau kesalahan yang fatal terbukti, bisa tarik, pertemukan. Jangan polisi dibikin pernyataan saya pikir kalian udah rame ya tanpa dipertemukan. Oh, pernah terjadi seperti itu? Begitulah selama ini surat pernyataan saya dapat. Semua pernyataan ini saya dapat dari polisi Tanpa dipertemukan kedua belah pihak? Tanpa pertemuan. Ini kan luar standar para netizen. Tetapi saya percaya karena PH memberikan sama saya Bukti penghargaan kita terhadap aparat. Ya, Ya. kita percaya Nah, secari kertas itu adalah sebuah bukti bahwa mereka sudah didudukkan. saya dudukkan. Berarti APH yang membawa tanda tangan ke pemerintah setempat kepada pihak, saya kita terima dan suruh cabut laporan. Kita dipaksa mencabut laporan dalam hal ini. Tidak ada pemaksaan, tapi merasa terpaksa karena saya merasa akan melawan APH kalau nggak menuruti. Karena ada datanya. Iya. Kesimpulan bagi saya, karena ada bukti saya pegang pernyataan itu, maka saya ikuti. Iya. Sama seperti ini dulu, membeli lokasi ini. Iya. Ini saya cek dulu keliling, apakah ada sertifikat di atas tanah yang saya beli. Ternyata nggak ada. Iya. Nah, kenapa belakangan ini muncul begitu? Dicampuri orang-orang yang tidak ada kaitannya secara hukum dengan lokasi saya. Iya. Mungkin perkara ini bisa kita pertanyakan kemudian atau konfirmasi kemudian ke Kakan atau BPN dalam hal ini Kabupaten Maros ya. Ya. Iya. Dan itu saya tambahkan bahwa saya juga ada pernah nyurati ke kantor Kanwil BPN Sulawesi Selatan. Dan saya sudah dijawab bahwa ke Kanwil BPN Sulawesi Selatan memerintahkan ke kantor pertanahan Maros untuk menunjukkan data fisik dan yuridis tentang lokasi yang bersengketa. Pernah seperti itu? Ada surat resmi. Tetapi tidak diindahkan oleh BPN. Dan bahkan polisi nggak mengindahkan. Dan itu saya lampirkan dalam perkara saya di pengadilan. Tapi dalam hal ini pernah tidak kita memang berbicara langsung dengan kepala BPN? Apa alasan kemudian mengapa tidak diindahkan? Setelah itu keluar pada bulan Mei lalu, saya hitung ada 4 kali saya. Tetapi saya nggak bisa tembus dengan kepala BPN langsung. Tetapi bagian hukumnya, saya sayangkan KTU mengatakan surat itu nggak masuk di tata usaha. Padahal itu surat secara elektronik. Terus apa jawab saya? Nah karena itu saya buatkan di pengadilan. Di pengadilan juga saya sayangkan, disengaja atau tidak sengaja, yang menyidangkan perkara saya, menurut saya kurang objektif. Karena ada data yang tidak dibaca secara cermat. Hanya melihat gugatan saya yang kurang sempurna. Itu saya sangka. Jadi ini sebenarnya kekurangan objektif. Kalau saya mengatakan ada kecerobohan, saya mengatakan kepada kita, APH dan pihak terkait, apakah mereka bertanggung jawab melakukan tugas dan wewenang atau menyalahgunakan wewenang? Nah ini kita tidak bisa simpulkan kecuali dengan alur yang sudah terjadi. Bahwa selama ini kalau kita lihat faktanya menyalahgunakan wewenang, dugaannya. Iya. Tapi menurut saya, data yang saya berikan tidak objektif. Menurut siapa nih data yang diberikan tidak objektif? Data yang saya berikan. Data yang kita berikan kepada APH dalam hal ini tidak dilihat secara objektif. Tidak dilihat secara objektif. Tidak ditelisik masalahnya. Oke. Itu menurut saya. Termasuk di pengadilan. Nah ini persoalannya. Makanya saya katakan tadi, saya kurang transparan apa dengan data yang saya pegang. Nah, cuman terlalu dini kita menuding APH bersikap salah atau tidak objektif. Tetapi saya lihat, pertanyaan bagi saya, apakah dia menyalahgunakan wewenang jabatan atau tidak bertanggung jawab dalam jabatan sehingga tidak bisa secara objektif menilai masalah yang saya alami. Terus yang kedua, buktinya
Masalah pidana belakang tentang pengeroyokan. Iya. Berapa kali gelar perkara khusus? Yes. Gelar perkara biasa. Tapi gelar perkara ini khusus ada 2 kali. Baik di Polres 2 kali. Mungkin boleh saya Di Polda pertanyaan. 1 kali. Mungkin saya bisa pertanyakan bagaimana proses perjalanan gelar perkara khusus tersebut. Nah, Yang 2 ini. Yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa? Nah, yang pertama itu kan gelar perkara khusus karena muncul hanya 351 satu pelaku penganiayaan. Sehingga kami keberatan kami usulkan gelar perkara khusus. Yang kami usulkan sebenarnya gelar perkara khusus ke Polda. Tetapi disambut oleh Polres 2 kali gelar perkara khusus. Namun tidak ada hasil. Nah, terakhir Polda melakukan gelar perkara khusus. Hasilnya perlu pendalaman. Yang menjadi pemikiran sama saya adalah yang mendalami siapa? Tentu APH juga. Iya. Sampai kapan pendalamannya APH juga. Saya sudah menunggu. Betul. Pertanyaan saya, sampai kapan kami ini menanti keadilan itu Pak Kapolri? Nah itu yang sampai kapan kami menantikan pendalaman itu oleh Pak Kapolda? Nah itu maksud saya. Baik Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolsek. Sampai kapan kami melihat perintah Kanwil itu dilakukan oleh Kantah Maros? Sampai kapan kami melihat proses hukum itu tanpa rahasia oleh Polres Maros? Tanpa rahasia oleh Polres Maros. Karena ini data. Iya. Ini bukan pemerkosaan, bukan asusila. Tanah terbuka. Ini berbicara pendalaman sampai kapan? Kalau sih sampai puluhan tahun terkatung-katung, kapan bisa bangkit kehidupan? Iya. Lihat lokasi saya, terkatung-katung tidak bisa kelola. Hanya menghadapi perkara tiap hari 10 tahun, apa jadinya negara? Inilah yang saya maksud Pak Budi, bahwa mungkin ada sebuah skenario di mana skenario ini mungkin mungkin bahasa mungkin atau dugaan. Dalam hal ini ada skenario di mana skenario itu sudah diterapkan, kemudian muncul kejemudan, kebosanan, mengalah Pak Budi dalam arti menjalani prosedur ini. Tapi perlu dicatat Pak, sekalipun saya bosan, data itu tidak akan terhapus dari jejak digital. Yes. Yang bikin saya kesal, ketika proses di Polres contohnya, polisi sanggupnya menolong lawan perkara saya. Menelepon. Gimana sertifikat? Berarti kan komunikasinya bagus. Iya. Menelepon depan saya. Saya anggap mereka kooperatif. Yes. Tetapi kok nggak selesai? Iya. Apa salahnya? Ini Budiman, suratmu salah. Kelakuanmu salah, ini kesalahanmu. Titik. Vonis selesai. Tapi tidak disebutkan. Tidak disebutkan sama sekali? Tidak sama sekali. Mereka punya ini. Itu saja. Maka dihentikan penyidikan. Contohnya di polisi. Loh, siapa benar, siapa salah nggak jelas. Terus bagaimana suatu? Tidak ada kesimpulan. Bagaimana sertifikat dia? Itu rahasia. Wah. Awalnya kan perkara ini perkara perdata. Namun dalam hal ini masuk ke pidana karena kasus pengeroyokan yang terjadi. Contohlah pelaku yang kemarin pelemparan itu datang mengatakan rumah. Kalau kamu mau tuntut tanpa pembeli, ini disertifikatkan. Pertanyaan, apa hubungan hukum dengan dia? Ini yang saya maksud. Ada otak di balik layar yang bergerak kemudian menyusun ini kondisi. Dugaan kuat saya seperti itu. Mungkin para netizen bisa membaca dari sisi pertama. Terus sisi kedua yang kita lakukan bersama ini, mungkin para netizen bisa membaca, bisa menganalisa sebagai seorang netizen yang cerdas dalam hal ini. Nah, bisa berlanjut. Nah, perlu saya sampaikan, di luar hukum artinya kebiasaan, bahwa dalam jual beli, ini paling aneh lagi, bahwa dalam jual beli itu, komisi daripada makelar adalah dari penjual. Yes. Tetapi hari itu dipaksa saya untuk memberikan komisi dari pembeli. Kalau tidak ditutup jalan, terjadilah itu. Akhirnya saya melakukan kocek 3 juta. 3 juta per satu. Karena itu hasil daripada kesepakatan setelah diarahkan oleh kepolisian. Oke, saya terima sebagai kita katakan dulu rasa sosial atau persahabatan. Tetapi itu juga pelakunya terus sampai sekarang. Masih tetap itu juga. Itu juga sampai fitnah, dikatakan sampai punya senpi, ngambil tanah orang, bahkan di media terbit beberapa media bahwa saya itu menguasai tanah orang tanpa hak. Dan yang kedua, ada lagi fitnah bahwa surat-surat yang saya pegang adalah tidak benar. Padahal, ingat, walaupun saya membeli melalui PP Notaris, didasari surat pelepasan atau surat keterangan dari camat. Terus, setelah itu saya uruskan surat keterangan dari RT, dari dusun, kepala desa sampai camat, surat keterangan bersengketa.
Waktu itu saya mengurus kepada GPB. No problem, gak ada masalah. Nah, terus mana administrasi yang tidak saya ikuti? Semua prosedur kita ikuti. Sampai sekarang PBB terbit atas nama saya. PBB terbit atas nama Pak Budi. Iya, udah tahun 2020. Balik nama. Ini kan sangat penzoliman sekali ya. Dan yang paling anehnya, APH pemerintah desa pernah mengundang kami untuk mediasi, untuk membawa alat hal masing-masing. Nah, saya bawalah, saya punya semua. Dengan harapan mereka juga membawa itu. Mereka bawa, tapi sebelah yang tidak bersertifikat. Ketika sampai ke tanah yang bersertifikat, terus yang bersertifikat mana? Wah, saya di situ hampir emosi. Kenapa? Apa hakmu menanya sertifikatku? Kata pihak. Dan bisa sendiri. Loh, kalau begini kita ke pengadilan. Apalagi saya bilang sekarang nggak bisa jangan bicara pengadilan di sini. Loh, terus bagaimana? Apa gunanya mediasi kalau lari ke pengadilan? Dan hari itu katanya kan mau mediasi sama kepala desa. Iya. Nah, hari itu seperti apa? Hari itu keputusan tidak ada titik temu. Karena tidak ada titik temu, maka saya tadi mengambil jalur pengadilan. Makanya mulai tahun 2024 itu udah masuk perkara pertama. Iya. Nah, hari itu juga saya nggak dapat diterima. Dan disitulah terbuka semua dokumen masing-masing. Iya. Sehingga saya melakukan lagi, kembali saya katakan, gugatan kedua atau gugatan baru dalam perkara nomor 10 tahun 2025. Yang terdaftar tanggal 4 Maret 2025. Sekarang berproses di pengadilan. Disitulah saya temukan semua data-data, bagaimana data mereka dibandingkan dengan data saya. Iya. Nah, kita tunggu nanti putusan. Saya harapkan nanti hakim yang mengadil masih tolong ditelisik secara cermat. Bukti masing-masing. Ditelisik secara alas hak masing-masing. Yang paling ada pengalaman saya di sidang yang lalu, tahun lalu, putusan pada perkara nomor 22 tahun 2024. Pertama tahun lalu. Di situ saya agak heran. Bisa mengaku saksi, tapi nggak tahu di mana batasnya. Tidak pernah dilihat sertifikatnya. Yang kedua, menjadi catatan, saksi BPN pada saat itu adalah PNS daripada BPN. Enggak masuk akal. Ini kan tergugat. Iya. Kok demikian adanya gitu? Tapi ketika hakim mengatakan itu bisa, itu adalah hak mereka. Kita terima putusan itu, yang jelas kalau ada kejanggalan atau tidak cocok menurut kita menurut hukum, maka saya lakukan upaya hukum lagi. Namun mengatakan supaya jenuh saya pindah dari sini, tidak tinggal di sini, dengan cara itu saya tidak akan menyerah. Kita tetap berprinsip dan konsisten, tetap akan memperjuangkan kondisi ini. Iya, perjuangkan. Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Nah, terakhir nih, di sesi yang kedua ini, kepastian hukum apa yang kita akan tuntut ke depannya? Yang saya tuntut ke depannya, apalagi pemerintahan Prabowo sekarang, tolong itu APH dapat bertindak melakukan tugasnya secara objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya, periksalah bukti-bukti itu secara cermat. Periksalah perkara itu secara objektif. Yes. Dan beranilah mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Nah, membuat keputusan itu, ini bukan hanya perkara menang dan kalah. Iya. Tetapi mana yang hak, mana yang jolim. Iya. Dan sedikit saya sampaikan pesan kita kepada pihak aparat kepolisian, baik ini Pak Kapolda, Pak Kapolres dalam hal ini, Pak Kapolsek dalam hal ini, seperti apa? Baiklah. Mau harapan saya kepada Polsek Moncongloe, Polres Maros, Kapolda Sulsel, Pengadilan Negeri Maros, Kepala BPN Maros, dan pihak terkait termasuk desa bisa memberikan kenyamanan bagi kami dengan menunjukkan kepastian hukum yang dapat menjadi pegangan atas suatu hak yang dimiliki oleh kami masing-masing. Itu harapan saya. Baik. Dan di sana ada oknum-oknum jelas yang mencoba mempermainkan masalah ini. Ada pihak yang jelas membackup masalahnya sehingga terasa kabur. Seolah-olah kabur. Buktinya, masih sanggup hasil gelar perkara kemarin tanggal 5, putusannya SP2P-nya masih perlu pendalaman.
pertanyaan saya, apakah penyidik yang lama itu untuk mendalami sama dengan bohong? Kalau itu juga yang mendalami masalah itu, kecuali di dalam pengawasan Bapak bagian pengawas penyidik kepolisian. Jadi seperti itu yang diharapkan. Luar biasa. Pengharapan sesuai ekspektasi yang dirasakan. Seharusnya seperti itu. Bisa kita lihat hukum di negeri kita itu seharusnya dijadikan sebagai panglima tertinggi untuk mengentaskan segala problematika yang ada di negara kita. Saya MDS dan Bapak Budiman dalam hal ini untuk sesi yang kedua mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.